Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Anak-anak, muatan pembelajaran kita hari ini, pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.2 memetakan keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. Kelas 4, subtema 1, pembelajaran 3. Anak-anak, materi kita hari ini yaitu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mari kita berdoa dulu ya anak-anak hebat, agar kita diberi kemudahan dalam memahami materi kita hari ini. Amin. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah anak-anak menyimak video pembelajaran ini, anak-anak mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tulis dengan mandiri. Mari anak-anak simak penjelasannya. Coba kita baca terlebih dahulu teks sigap membantu sesama berikut ini. Paragraf pertama, teks sigap membantu sesama. Malam itu, beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba, terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Sami. Untuk kelanjutan paragraf selanjutnya, silakan dibaca di buku siswa. Nah, sekarang menurut anak-anak membicarakan tentang apa paragraf tersebut? Ya, paragraf tersebut membicarakan tentang warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Nah, warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga merupakan gagasan pokok yang mendasari penulis membuat paragraf tersebut. Bagaimana cara kita menentukan gagasan pokok? Mari kita pelajari bersama-sama. Sebelum kita mempelajari gagasan pokok dan gagasan pendukung, anak-anak harus mengetahui terlebih dahulu apa itu paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan satu dengan kalimat lain sehingga membentuk suatu pikiran utama. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pokok disebut juga ide pokok, gagasan utama, ide utama atau pokok pikiran. Cara menentukan gagasan pokok. Gagasan pokok dapat ditentukan dengan cara melihat terlebih dahulu kalimat utamanya. Kalimat utama bisa terletak di awal, di akhir, atau campuran di awal dan akhir paragraf. Tetapi, biasanya kalimat utama paling sering terletak di awal paragraf. Jika kalimat utama di akhir, cirinya adalah ada kata jadi, oleh sebab itu, dengan demikian, dan masih banyak lagi. Cara menentukan gagasan pokok. Mari kita simak kembali contoh paragraf berikut. Sigap membantu sesama. Malam itu, beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba, terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Sami. Nah, menurutmu, manakah yang merupakan gagasan pokok? Ya, keseluruhan paragraf tersebut bercerita tentang warga kampung Babakan yang berkumpul di pos jaga. Sehingga gagasan pokoknya ialah, malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Kita lanjutkan ke gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pendukung dapat ditemukan pada kalimat penjelas. Cara menentukan gagasan pendukung. Mari kita simak kembali contoh paragraf berikut. Sigap membantu sesama. Malam itu, beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba, terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Sami. Nah, berdasarkan paragraf tersebut, maka gagasan pendukungnya ialah 1. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. 2.
Ia memanggul kardus besar di pundaknya. 3. Orang tersebut rupanya Pak Sami. Nah, mudah sekali bukan? Sekarang, kamu sudah bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Kesimpulan: setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sementara gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Demikian penjelasan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semoga informasinya bermanfaat ya. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak silahkan membuat tugas yang ada di buku siswa, yaitu melanjutkan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua, 3, 4, dan 5 dari teks Sigap Membantu Sesama.